Sahabat yang beriman, surga adalah tempat terakhir yang ingin dituju semua orang, karena semua jenis kenikmatan ada di dalamnya. Walaupun masih menjadi misteri hingga kini, Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa di surga semua keindahan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ada banyak bidadari, serta segala macam jenis buah dan tumbuhan. Tapi, tahukah jika ada benda yang berasal dari surga terdampar di bumi kita? Bahkan salah satu di antara benda yang akan kami bahas ini bisa ditemukan di Indonesia. Apa saja kira-kira? Pada saat Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia, ada beberapa benda yang juga diturunkan beserta beliau. Di antara benda-benda tersebut adalah 1. Hajar Aswad. Batu hitam ini berasal dari surga, yang terbuat dari permata yang sangat putih melebihi putihnya susu. Namun cahaya putih yang ada padanya telah padam dikarenakan banyaknya dosa anak cucu Adam. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalal hajarul aswad minal jannati wa huwa asaddu bayadun minal labani pasawadat suhotoya bani Adam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga padahal batu tersebut lebih putih daripada susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Dua. Batu Maqam Nabi Ibrahim, yaitu batu yang membantu Nabi Ibrahim dalam proses pembuatan Baitullah atau Ka'bah. Batu ini mempunyai kelebihan berupa naik dan turun. Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi hanya cukup berdiri di atas batu makam tersebut, sehingga batu tersebut mengangkat Nabi ke atas. Dan ketika selesai maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah, hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Di batu tersebut masih tersisa bekas kedua tapak Nabi Ibrahim. Batu yang berasal dari surga ini dulunya juga memancarkan cahaya putih sama seperti Hajar Aswad. Namun Allah telah memadamkan cahayanya, karena seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. 3. Kayu dupa atau bukhur. Kayu ini salah satu jenis kayu yang mempunyai wangi-wangian yang sangat harum. Di daerah Indonesia biasa disebut kayu kemenyan atau dupa. Cara penggunaannya cukup sederhana, yaitu dengan cara membakarnya sehingga asap dari kayu tersebut akan menyebarkan bau wangi. Sunat bagi kita membakar kayu bukhur atau kemenyan ketika berzikir kepada Allah, di majelis ilmu dan pula di samping si mayit, karena manakala ada bau yang tidak sedap dari si mayit dapat ditutup oleh bau kayu kemenyan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab juz 3 halaman 160. Di antara keutamaan kayu ini adalah dapat mencegah datangnya kutu pada pakaian. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, siapa yang membakar kayu kemenyan kemudian diasapkan pada pakaiannya, insya Allah terhindar pakaiannya daripada kutu selamanya. 4. Tongkat Nabi Musa. Tongkat ini bukan tongkat biasa karena tongkat ini berasal dari surga. Terbuat dari kayu as yang merupakan tanaman mulia. Tongkat yang pernah berubah menjadi ular yang besar dan membelah lautan merah ini merupakan salah satu dari 9 mukjizat yang Allah berikan dari surga kepada Nabi Musa alaihissalam. 5. Daun-daunan pohon tin. Ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian Nabi Adam mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu. Namun dedaunan tersebut malah menjauh dari beliau. Tapi ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam, yaitu daun-daun pohon tin. Karena daun tin tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam alaihissalam.
sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji. 6. Cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hadis dikatakan bahwa cincin ini terdapat ukiran tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kelebihan cincin ini apabila dipakai oleh Nabi Sulaiman, maka tunduk dan patuhlah segala makhluk kepada beliau seperti para jin, setan, angin, dan lain sebagainya. Sahabat yang beriman, itulah 7 benda yang berasal dari surga yang terdampar di muka bumi ini. Semoga menambah wawasan islami kita untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang wanita bila ditanya mengenai pekerjaannya, kemudian ia menjawab ibu rumah tangga, mungkin ada perasaan minder, malu karena merasa itu bukanlah suaranya yang istimewa. Bahkan tidak jarang ada yang beranggapan percuma saja sarjana kalau akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Padahal jadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan mulia, sumber kasih sayang keluarga. Madrasah pertama bagi anak yang membangun dan memperkuat pondasi dalam sebuah keluarga. Tempat terbaik wanita adalah di rumah. Wanita pengejar karir dunia menganggap bahwa tempat mereka adalah di kantoran, bersolek dan berpakaian ketat. Berangkat pagi, pulang sore hari bahkan malam, tak tahu masihkah ada waktu untuk melayani suami atau memperhatikan anak. Padahal wanita yang betah di rumah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapuskan dosanya. Benarkah seorang ibu rumah tangga dipuji dan dihapuskan dosanya oleh Allah? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Maka sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan membayarkan kamu sebersih-bersihnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Keberadaan seorang ibu dalam sebuah rumah tangga sangat amat berharga dan menjadi salah satu peran penting dalam pembangunan peradaban bangsa. Anak yang lahir dari seorang ibu yang memiliki pegangan teguh terhadap agama akan berpengaruh besar terhadap perkembangan akhlak anak bangsa. Menjadi ibu rumah tangga bahkan bisa membuka kesempatan untuk mendapatkan pahala setara dengan pahala laki-laki yang pergi berjihad. Asma bin Yazid, seorang wanita yang cerdas dan pemberani, menemui Rasulullah SAW kemudian berkata, wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah bagi kami kaum wanita bisa mendapatkan amalan orang yang berjihad di jalan Allah? Rasul bersabda, wanita yang selalu berbuat baik pada suaminya, membahagiakannya, dan mencari keridhoannya, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan suami mereka. Seorang muslimah berkewajiban senantiasa menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah karena wanita adalah aurat. Jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka setan akan mengawasinya dan membuat orang lain indah memandangnya. Disebutkan dalam hadis Abdullah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya wanita itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Wanita merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Utsman bin Zaid, Nabi bersabda, aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para laki-laki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud godaan wanita bisa jadi di dalamnya adalah istri.
karena ada di antara para istri yang membuat suaminya jauh dari Allah. Rasulullah pernah ditanya siapakah wanita yang paling baik, beliau menjawab, ya, itu yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat Al-Asy'ari dan Ahmad. Wanita terbaik adalah mendampingi suami dalam setiap keadaan, serta menyenangkan hati suami, bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Anak adalah titipan Allah Ta'ala yang kelak orang tuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai hal itu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, menjadi seorang ibu rumah tangga adalah menjadi wanita yang mulia, wanita pilihan, dan wanita terbaik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.